Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Lalunya masih iman dengan kami, juga kami mengajak kiranya tidak lupa luput menyanjungkan salam pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat. Bapak Ibu para penghulu yang berbahagia, kembali saya ucapkan selamat bagi para penghulu dilantik untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2020. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahwa masyarakat telah mempercayakan pada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pimpinan masing-masing selama 6 tahun. Tentunya gambaran tantangan masa depan berisikan cita-cita yang ingin saudara wujudkan berdasarkan keadaan objektif masing-masing yang saudara sampaikan dalam visi dan misi pada saat pencalonan beberapa waktu yang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Juga turunannya oleh Peraturan Bupati AS Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyusunan RPJM dan LKPK itu menjadi pedoman. Bapak Ibu sekalian, dalam menyusun RPJM, ketentuan tersebut menyatakan bahwa RPJM ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan. Mengingat saat ini sudah memasuki bulan September 2021. 4 bulan ke depan, Bapak Ibu harus menyiapkan RPJM. Dilanjutkan dengan Mursembang Kute untuk melakukan LKPK dan APBK Kute tahun 2022. Kami berpesan bahwa penyelenggaraan penyusunan RPJM Kute, Bapak Ibu para penghulu harus melibatkan masyarakat dan membentuk tim dan RPJM Kute dengan mempertimbangkan kondisi objektif pelibatan masyarakat dalam penggalian gagasan secara partisipatif, dimulai dari musyawarah dusun. Data dusun tersebut diharapkan memuat informasi secara lengkap, baik data kependudukan, data wilayah, status sosial masyarakat, data sarana prasarana, data potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan data penduduk lainnya. Data ini semua sebagai bahan merencanakan pembangunan ke depannya. Sehingga dalam penyusunan rancangan RPJM yang memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan
rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute, bidang pelaksanaan pembangunan Kute, bidang pembinaan kemasyarakatan Kute, dan bidang pemberdayaan masyarakat Kute. Di samping 4 bidang tersebut, ditambah dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Kute tersusun selama 6 tahun. Sekali lagi, kami sampaikan penyelarasan program dan kegiatan yang disusun dalam RPJM Kute telah selesai dilaksanakan sebelum dilaksanakan bersembang antara bulan November untuk anggaran 2022. Kami berpesan agar Bapak, Ibu penghulu mengajak semua komponen masyarakat untuk partisipat, memberikan saran dan masukan untuk membangun Kute, jalankan syariat Islam. Ajak para perangkat Kute untuk salat berjemaah, hidupkan pengajian, lestarikan budaya, dan lawan narkoba termasuk kemaksiatan lain. Selanjutnya, kepada para OPD terkait, baik kecamatan maupun perangkat kabupaten, agar melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Kute, baik dalam penyusunan kanun maupun tentang pengelolaan keuangan Kute, sehingga sebelum berakhirnya tahun anggaran 2021, kanun Kute telah ditetapkan. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dapat terima kasih atas segala perhatian. Dalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Selawat merangkaikan salam kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para penghulu yang baru saja dilantik, melanjutkan kembali apa yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu melalui YouTube tentang penyusunan RPJM Kute. Maka pada kesempatan ini kami menambahkan kembali tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJM Kute. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM Kute dan RKPK Kute, bahwa kegiatan yang pertama dilakukan dengan membentuk tim penyusun. Penetapan tim penyusun tersebut melalui keputusan penghulu dengan jumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tugas tim penyusun diantaranya yang pertama, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan Kute, penyusunan rancangan RPJM Kute, dan penyempurnaan rancangan RPJM Kute. Susunan daripada tim penyusun terdiri dari Bapak Penghulu selaku pembina, Sekretaris Kute selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, kemudian selanjutnya anggota dapat terdiri dari para perangkat Kute, anggota Lembaga Permasyarakatan Kute, kader pemberdayaan masyarakat, unsur atau tokoh masyarakat,
Yang terpenting paling banyak jumlahnya 11 orang. Bapak Ibu, para penghulu yang saya hormati, selanjutnya adalah pengkajian keadaan kute. Pengkajian keadaan kute adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat itu. Dengan diketahuinya kondisi objektif secara detail akan memudahkan masyarakat dalam mengenali masalah, mengenali potensi, dan aset yang dimiliki. Kajian ini dilaksanakan secara partisipatif sehingga masyarakat merasa ikut serta memiliki hasil daripada pembangunan itu. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengkajian keadaan kute dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi: pertama, penyelarasan data kute. Tim penyusun melakukan penyelarasan melalui pengambilan data dari dokumen data kute. Ini dilakukan dengan cara menghimpun atau mengumpulkan data, baik data dalam bentuk profil maupun data dalam bentuk aplikasi sigap, tim informasi kampung, dan data lain yang bisa langsung digunakan menjadi data dalam penyusunan RPJM kute. Data dimaksud meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya yang ada di kute, data kependudukan, data kemiskinan, kelompok rentan, data disabilitas, dan data usaha atau pekerjaan utama dari kepala keluarga. Hasil penyelarasan data tersebut dituliskan pada format data kute yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan kute. Hasil penyelarasan menjadi bahan masukan dalam musyawarah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kute. 2. Pembandingan data kute dengan kondisi terkini. Tim penyusun membandingkan antara data kute dengan kondisi terkini. Apakah data ada perbedaan yang mencolok, termasuk menyiapkan data yang ditetapkan menjadi rujukan bersama untuk mengambil keputusan dalam musyawarah. Jika terjadi perubahan data, maka tim penyusun akan melakukan penyesuaian. Pada kegiatan ini, tim penyusun RPJM dapat mempersiapkan data yang bisa digunakan sebagai media untuk menstimulan masyarakat dalam membahas masalah dan usulan kegiatan, seperti data perempuan yang menjadi kepala keluarga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau ibu janda. 2. Data jumlah dan jenis disabilitas yang ada di setiap dusun. Data jumlah anak putus sekolah, data anak yatim, dan data lain yang terhubung dengan kebutuhan khusus masing-masing di dusun. Yang ketiga, penggalian gagasan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya kute dan masalah yang dihadapi. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Proses ini lebih mengutamakan penggalian kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat melalui tingkatan dusun. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui musyawarah dusun dan atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
Proses musyawarah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal, karena masyarakatlah yang lebih tahu kondisi dan kebutuhannya, termasuk agenda dan waktu pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan format daripada rancangan RPJMKUT, di mana berisikan yang pertama adalah bidang atau jenis kegiatan. Tentunya bidang ada 4, bidang penyelenggaraan pemerintahan KUT, bidang pembangunan KUT, bidang pembinaan kemasyarakatan KUT, bidang pemberdayaan masyarakat KUT. Kemudian dilanjut dengan sub bidang. Selanjutnya adalah jenis kegiatan. Nah, daripada rancangan RPJMKUT itu berisikan pelaksanaannya sesuai dengan masa jabatan Bapak Ibu selaku pengulu, baik tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai dengan tahun kelima. Apa yang termuat di dalam bidang ataupun sub kegiatan direncanakan sesuai dengan hasil penyusunan daripada RPJMKUT terhadap tahapan-tahapan yang dilaksanakan per tahunnya. Inilah Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita semua. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah yang penuh pengetahuan. Para pengulu yang saya hormati, saya selaku Kepala Dinas Masyarakat dan KUT selamat kepada Bapak Ibu dan semoga amanah dapat menjalankan roda pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KUT adalah merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang perundang-undangan dan merumuskan serta menyusun kebijakan peraturan penyelenggaraan administrasi pemerintahan KUT skala kabupaten melalui peraturan Bupati Aceh. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai mana telah kami sosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan baru-baru ini. Lalu kembali kami ingat untuk dipedomani baik dalam penyusunan RPJMKUT maupun Kanun KUT tentang kewenangan. Untuk itu beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Pertama, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2020 tentang daftar kewenangan KUT berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala KUT di Kabupaten Aceh Tenggara. Ketentuan tersebut, Bapak Ibu para pengulu diharuskan untuk menyusun dan menetapkan kewenangan KUT masing-masing melalui musyawarah terlebih dahulu. Kedua, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan RPJMKUT dan RKP KUT jenis pelaksanaan kegiatan pembangunan KUT sesuai ketentuan tersebut mengharuskan kepada pengulu yang baru dilantik paling lambat 3 bulan setelah dilantik RPJMKUT telah disusun dan ditetapkan. Ketiga, aplikasi Siskudes Keuangan Desa Siskudes dikembangkan bersama antara BPKP dengan Kementerian Kemendagri. Aplikasi ini berisikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan, sehingga sangat memudahkan bagi KUT dalam melakukan pengelolaan keuangan. Diharapkan kepada para pengulu dapat membuktikan serta memantau operator setiap KUT. Aplikasi Sipades atau sistem penatausahaan aset desa merupakan aplikasi untuk mengadministrasi dan implementasi aset KUT. Semua aset KUT harus dicatat,
data dalam aplikasi ini secara kalkulasi. Nah, aplikasi sigap atau sistem informasi gampang dikembangkan oleh DPMD Aceh bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Pertanian Aceh. Dalam aplikasi terdapat beberapa menu utama yang tersedia, yakni profil desa dan pemerintah desa, produk hukum, dokumen perencanaan bangunan, kedudukan, dan data kemiskinan. Terhadap ketiga aplikasi tersebut, masing-masing ditunjuk petugas operator. Diharapkan ketiga operator tersebut dapat dijalankan dan dijalankan. Demikian disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.